Seorang pekerja dicantumkan namanya dalam akta perusahaan, seolah ia memiliki sebagian dari bangunan besar yang bahkan pintunya pun tidak bisa ia buka. Semua itu dikemas rapi sebagai penghormatan. Padahal bila ditelusuri dengan diagnosa logika, penghormatan itu hanyalah ornamen yang menutupi jebakan yang telah disiapkan sejak awal. Begitu namanya tercantum, gelar itu berubah menjadi alasan untuk menimbun tugas. Anda kan pemilik, kata mereka dengan suara manis. Maka lembur dianggap panggilan jiwa. Penundaan gaji dicicil disebut pengorbanan. Dan kesenjangan dianggap wajar demi perusahaan yang kamu miliki. Ia pun semakin terperangkap. Status semu itu mengikat pikiran lebih kuat dibanding rantai yang mengikat tubuh. Ia sebenarnya menyadari eksploitasi yang dialaminya. Ia tahu jam kerjanya tidak masuk akal. Ia tahu gajinya tidak pernah penuh. Ia tahu janji-janji yang diucapkan kepadanya penuh udara kosong. Tetapi narasi kepemilikan palsu itu sudah membuatnya sakau. Ia mabuk oleh gelar, oleh pengakuan semu, oleh perasaan dihargai yang tidak pernah benar-benar terwujud. Maka ia membiarkan dirinya terbenam dalam lumpur yang ia sendiri tak tahu cara untuk keluar darinya, atau bahkan tidak layak untuk keluar darinya. Ketika ia akhirnya hendak mengundurkan diri karena eksploitasi ini tidak hewani, apalagi insani, mantra baru pun diluncurkan. Kalau kamu pergi, perusahaan ini akan gulung tikar. Kamu kan pemilik, tanpamu semuanya akan runtuh. Mereka menambahkan bumbu-bumbu dramatis. Para petugas kebersihan, para pekerja di gudang, para supir, seluruh orang yang menggantungkan hidup kepada perusahaan ini katanya bergantung kepada eksistensinya. Ia tiba-tiba diposisikan sebagai pahlawan yang wajib bertahan. Padahal ia sendiri tidak diberi bekal layak untuk hidup. Ia diminta memikul beban moral yang bahkan ia tak pernah sanggupi. Tragisnya, ia akhirnya merelakan diri menjadi pejuang yang tidak mendapatkan haknya di dunia dan tidak mendapatkan pahala di akhirat. Karena perjuangannya bukan untuk keadilan, melainkan untuk mempertahankan ilusi yang dibangun oleh orang lain demi keuntungan orang lain. Begitulah mekanisme halus yang tampak santun di luar tetapi menggiling manusia di dalam. Dan bila dilihat lebih jernih melalui diagnosa logika, semuanya terkuak. Ia bukan pemilik, ia bukan pahlawan, ia bukan penjaga eksistensi perusahaan. Ia hanyalah seseorang yang dipaksa mengabdi kepada mitos yang disulap korporasi agar ia tak pernah bertanya, siapa sebenarnya yang paling diuntungkan? Refresh your mind. Perkaya konten ini dengan komentar-komentar Anda.